yaumil qiyamah. Oke. Selamat malam semuanya. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul dalam acara seminar mungkin ya. Ada yang pernah dengar seminar? Ayah seminar, ayah webinar. Pernah dengar? Nah, ini jadi pengetahuan baru untuk antum ya. Jadi seminar itu penyampaian informasi melalui media offline. Jadi itu di udara, enggak tuh bahasanya. Jadi secara langsung dari face to face antara antum yang akan langsung papangi itu seminar. Namun webinar karena ada kata web, jadi itu di dalam forum Zoom atau biasanya di dalam forum Google Meet itu webinar. Nah, cuman kita tidak akan berbicara jauh tentang itu. Kita akan berbicara tentang bagaimana cara berbicara di depan khalayak umum. Nah, ini khalayak itu adalah pemirsa, audiens, jamaah dan sebagainya yang ada di depan seorang pembicara. Itu adalah khalayak umum. Umum berarti banyak ya. Oleh Muhammad Al-Fatah Siddiqi STRAB itu insyaallah doakan itu nanti jika akan lulus jadi gelar STRAB. Jadi STR itu sarjana terapan administrasi bisnis, tapi pegawai ngajar di sekolah itu mata di bisnis ke sekolah anak bohongnya. Oke, kita langsung masuk ke materi karena ada 13 slide yang harus kita bahas malam ini. Sedangkan kita mulai dari jam berapa sekarang? Jam 9 lebih ya. Jadi kita agak ngebut sedikit, mohon pengertiannya ya. Yang pertama, sebelum kita masuk ke dalam bagaimana caranya, kita harus tahu dulu apa itu public speaking. What is public speaking? Public speaking adalah sebagian dari cara berkomunikasi antara manusia dengan khalayak umum. Yang pertama, public speaking adalah seni. You know what? Apa itu seni? Seni, saja. Seni adalah ledakan. Antum tahu bom nuklir bila bom nuklir diledakkan apa ledakan? Oke, tahu kan? Bom nuklir diledakkan punya dampak? Punya. Oke. Jadi yang disebut dengan seni adalah ledakan adalah ketika seseorang membuat kesenian atau melakukan kesenian, maka hal itu menjadi sebuah pusat perhatian dan berdampak. Ya, meledak saja. Jadi pusat perhatian. Contoh, akang ada ngomong di hadap. Lu ninggalin seberapa orang ieu. Jadi pusat perhatian dan berdampak. Setidaknya antum pulang dari sini sekarang, antum punya referensi untuk cara berbicara di depan khalayak umum. Oke. Selanjutnya kepada grup, kelompok, orang dalam suatu yang terstruktur. Oke, kita garis bawahi. Antum public speaking bukan cara berkomunikasi antara akang dengan ribuan, misalkan person to person, antara seorang dengan seorang, tapi antara seorang dengan khalayak umum, dengan orang-orang yang ada di depannya, berarti loba. Ya, itu public speaking. Dan macam public speaking itu banyak, bukan hanya ceramah, bukan hanya debat, bukan hanya MC, bahkan banyak cara berpublic speaking. Antum jualan, antum pernah jualan dari tapacling ke depan, antum ngomong jeung pembelina ngomongin sabun dan gelon gitu. Antum ngomong jeung pembelina itu adalah public speaking. Kan? Jadi public speaking bukan hanya tentang ceramah, bukan hanya tentang MC, bukan tentang khutbah, tapi tentang berbagai hal. Kita berbicara dengan orang banyak, itu public speaking. Oke, next, public speaking merupakan bentuk komunikasi publik untuk menyampaikan informasi. Oke, menyampaikan informasi pertama atau pesan dalam berbagai bentuk. Jadi, lamun tema di kelas 7 MTS, tapi pernah kelas 7 masih ingat tentang materi komunikasi ya di IPS. Asal-asal Oke, komunikasi butuh naon? Pertama, sender. Apa itu sender? Pengirim. Yang kedua ada
receiver, penerima, dan yang ketiga ada pesan. Jadi komunikasi tidak lengkap jika tidak ada tiga hal ini. Pertama, Ail nyampaikan, Akang yang menerima kalian, dan pesannya adalah apa yang nanti kita akan bahas. Bentuknya banyak, pesan yang akan disampaikan banyak, berupa ide, gagasan, dan sebagainya. Yang pertama bisa berupa lisan. Sekarang Akang sedang berbicara, ini lisan. Bisa berupa tulisan. Lamun di kelas sanoi awal ayeuna berarti tidak saya suka pungkur. Akang lamun ngajar sama tulisan. Teu ngeunah lamun teu nulis dapur. Nah itu public speaking berupa tulisan. Jadi nulis aja halu. Nah itu berupa tulisan. Lalu suara bisa gini. Antum pernah dengar radio? Di radio aku dengar salahnya. Di radio pasti jelema anu ngomong itu kan aya backsoundan. Kuku gitu aku. Nah itu backsound, ada backsound. Jadi ketika orang berbicara di radio pasti ada backsound. Apakah backsound nanti sedih? Ya kan biasa sedih. Lamun keur muhasabah ada backsound sedih. Ustaz Maulana lah gitu kan ya. Itu ada backsound. Jadi bisa berupa pendukung dengan suara, gambar dengan PPT, atau simbol dengan tujuan tertentu. Simbolnya banyak. Bisa dengan kemarin Kamal pakai boneka, atau misalkan dengan gila Ustaz media menggambar, jadi gambar. Terus media pasir, menggambar pakai pasir. Itu bisa dijadikan metode dalam public speaking, pesan yang akan disampaikan. Lalu prosesnya terstruktur, terencana. Iya permasalahan dia. Kadang akan sering dengar untuk santri sekarang banyak yang maju ke depan untuk muhadharah tapi tanpa persiapan. Muhadharah penting macamnya ke sore. Banyak gitu. Cuma pernah itu. Nah, tolong diulangi ya. Karena public speaking, lihat harus terstruktur dan terencana. Kudu aya pembuka, kudu aya isi, kudu aya penutup, kudu aya kesimpulan. Itu public speaking, harus terencana. Terus public speaking sebagai upaya untuk memengaruhi dan menghibur khalayak atau publik. Ingat, jika antum pernah LDKS, ada yang sudah LDKS? Ujian udah? Apa sih arti dari sosok kepemimpinan? Pemimpin adalah seni dalam memimpin yang dapat memengaruhi khalayak umum. Antum bayangkan, lamun pemimpin teu bisa memengaruhi anggotana, kumaha jadina taruh organisasi. Lamun seorang pemimpin teu bisa berpublic speaking, teu bisa nyampaikan naon harapan-harapan anu bakal disongsong ke eta organisasi, maka tujuannya mau bisa tersampaikan. Karenanya sih saat di dia anu anggota OSIS SMAPTAK teu ayeuna. Cung. Bangun apa tuh? Ilyas mana Ilyas? Acung. Ahwatna tak ya? Sok ngacung teu pirah gitu unggul, sok ngacung. Oke, akan nanya ke Sama Sumaya. Menurut penilaian Sama Sumaya, Odiah pami nyampaikan pesan kartos tuh sih. Kartos karena berarti Odiah jago berpublic speaking. Walaupun sebenarnya Odiah ini emang lu kan kadang gitunya. Nah, lanjut. Oke, sebelum kita lanjut kepada slide selanjutnya, ada penelitian unik dari akan baca di buku Analitik Almanac of the List. Jadi isinya tentang survei dari 3.000 orang yang disurvei di Amerika. Dari 3.000 orang yang disurvei menyatakan, tolong garis bawahi 21% orang yang disurvei mereka takut akan berbicara di depan umum. 21%. Agen berarti
79% sisanya mereka takut akan serangga, takut akan kematian, takut akan menikah, dan takut akan sebagainya. Jadi lebih besar takut akan berbicara di depan umum. Kenapa harus takut? Yang antum rasakan lo antum nyariok di payung di dir, madorok. Antum takut apa sih? Pertama, takut salah, ya kan? Takut salah, sin salah ngomong, sin kata letot, sin bener, mereka ngomong kunci jadi kondisi misalnya, sin kata letot, like ngomong rendah jadi mulai gitu kan? Bisik kaca letot, jadi sin salah. Itu pertama. Kedua, ketakutan antum nanti takut malu dan dipermalukan, ya kan? Kang isin, kadang kan anu canggih harus isin. Salam, bisa, gitu. Ada yang begitu. Akan ngajar di SD, pramuka, kelas 3 namanya Fatma, kelas SD lucu deh. Pas periksa kerapian, siap. Fatma tuh nggak bisa kak, Bapak malu, iya, ya tegas. Periksa kerapian, siap. Nama kayak pedang. Jadi maklum, wajar lamun antum malu, berarti antum belum punya jiwa kepercayaan dirian. Antum jangan percaya karena jadi sorangan, kalau antum malu atau dipermalukan. Tong jadi permasalahan kalau antum memang dipermalukan, karena kadang antum dipermalukan karena kesalahan antum sendiri. Katakan baiknya harus persiapan agar tidak salah. Yang ketiga, takut naon sih? Tadi pertama takut naon? Takut salah. Kedua takut. Yang ketiga takut naon? Takut dipitkan. Takut naon? Takut kelokan. Takut naon? Takut naon? Takut dengan audiens itu sendiri. Kadang antum maju ke hareup Ridwan Kamilita. Ieu nya hari itu Ridwan Malik. Ridwan Arifin. Kamari selama di lumurna. Ridwan pernah tuh perasaan ge. Perana sieun kasalahkeun sama belum ajeungan di hareup. Pernah mikir itu? Itu yang disebut dengan takut audiens. Takut audiens lebih pintar daripada kita. Nah, saya tahu gitu aja gitu. Nah, hilangkan ketakutan itu jika antum sekarang sudah belajar tentang public speaking. Ya. Jadi tong sieun audiens kan kalau lama aya bahasa anggap kawan tungul atau anggap monyet kabeh gitu kan, orang ngomong di monyet leuwih gelo. Jadi anggap aja lemah. Iya, geus dia itu. Rizky dianggap aja lemah, suasana Australia gitu. Tapi enggak kasih. Tinggal gitu kan. Dipandang, konteks. Ditinggali matanya satu-satu. Coba lamun antum cara ngari payun, tapi dengan mata tunggu we gitu. Dan akan dulu gitu. Jadi teman-teman nganggap akang di bakalan bisa orang saya tahu akan bisa ngomong di hadapan tamu gitu. Segitu. Tapi semua itu perlu proses dan by praktis dengan latihan. Ya. Jadi pengalaman akang dulu ketika kelas 4 SD, ya. Ketika kelas 4 SD, kiringan qasidah pas Rajaban. Kiringan qasidah gitu kan. Dung tunggu we tunggu bebelan akan mundur di tukang sana pangletikna kelas 4 atau kelas 3 ya mundur pang tukang tunggu we di nyatai babe aya si Dedi nya aya pas ulang teh mas tadi harus dengan budak sama ada budak belakang kumpul dari balik itu panggangan. Jadi semua perlu proses. Jadi sok sarajan antum
Antum ayeuna maju ka payun, elah sin poho. Itu semua bagian dari latihan. Oke, sebentar. Kami minum cai bodas segeruk itu tuh, kopi kerak enak kalau ya. Itu jadi wajar seorang manusia takut jika berbicara di depan halayak umum. Oke. Lalu sebelum kita lebih dalam tentang public speaking, ada sebuah penelitian menurut Dr. David Michelin namanya dari Harvard University tentang pembagian manusia. Jadi jelema teh boga dua karakter unik. Pertama punya soft skill, kedua punya hard skill. Oke. Pertama naon? Soft skill, kedua hard skill. Naon bedana? Ari soft naon? Artinya soft lembut, hard keras. Jadi ada skill yang lembut yang ada pada dalam diri kita dan ada skill yang keras atau hard. Nah bedanya, pertama soft skill itu berupa citra diri, energi diri, dan elektabilitas diri anu aya dina jero badan manusia. Contoh ya, energi diri. Antum pernah tuh sih, lamun misalkan Keisha atau Keisha lah, Mela, mana Mela? Nah, Mela mun ngomong dia nonnya tutak jadi terkagok, tercanggung, keliru gitu kan. Apa sih itu kan biasa gitunya. Tapi Mela lamun bicara jeung akang kadang rada balelo. Kenapa? Pada sarua jelema kunaon? Sabab setiap manusia punya energi, Sabit punya energi, Teguh punya energi, itu punya. Itu tuh, David punya energi. Dan energi manusia dapat dirasakan jika kita berhadapan dengan manusia tersebut. Contoh, jika tadi Mela, contoh sederhana. Mela ngomong jeung Teh Fauzia, karena mungkin energina klop jeung Teh Fauzia. Jadi lamun ngomong, Mela bisa tutak, bisa patemal-temal. Tapi jeung Akang, sabab Akang energina lebih badak, soft skillnya lebih badak, jadi Mela energina eleh ku Akang, energi Akang. Paham dari itu? Jadi energi itu citra diri, elektabilitas diri. Akang pernah nanya kali ya? Yes. Ari koperasi enakan zaman Akang apa zaman ayeuna? Zaman ayeuna kan, sabab ari ayeuna mah pemijadian teu kagok. Nah, kumaha zaman Akang? Duh Akang kagok. Kagok kunaon? Aduh Akang kagok. Itu karena Akang punya energi diri anu kadang satri ge kagok ngomongin Akang. Tong roling antum. Babaturan Akang di kampus, lalu ngomongin Akang teh teu kagokkeun. Jadi seseorang itu punya energi. Contoh, lamun urang nyada sareng Kang Epi benten karena benten energina gitu. Nanti sampai situ. Oke, itu soft skill. Jadi soft skill adalah citra diri, elektabilitas, dan kemampuan mendasar dalam hati. Yang kedua, hard skill itu berhubungan dengan skill-skill anu tampak dari luar. Contoh, skill main bola itu hard skill. Main bola najong, padahal najong sarua, tapi naha melantungna beda. Itu hard skill. Jadi gini loh. Oke. Sebelumnya sampai sini masih connect ya. Jangan kayak itu tadi oke. Jadi gini, manusia diberkahi oleh Allah punya kemampuan unik. Nah, kemampuan unik apa itu? Manusia dapat merekam apa yang dia lihat dan apa yang dia lakukan. Jika video recorder atau jika video kamera biasa. Oke. Pelan-pelan. Jadi manusia punya sel namanya Michelin, sel atau bagian otot yang fungsinya juga untuk merekam kegiatan apa yang badan kita lakukan. Contoh, oke, pelan-pelan. Saya dia nutia sadro,
Azmi. Contohnya, oke, anu terpisah hadroh misalkan Aldi, ya, karena Aldi pernah kalau di tes hadroh, Kenapa Azmi bisa hadroh? Karena Azmi terbiasa merekam tangannya dengan sel mikelin, ya kan? Jadi itu kata kowe. Kenapa Aldi tidak bisa? Karena Aldi jarang melatih sel mikelinnya. Dan sel mikelin melatih kegiatan sehari-hari kita yang sering kita lakukan dengan direkam di dalam otak sama seperti mata kita. Dan memori otak cenderung lebih besar ada pada perempuan karena otak laki-laki itu kecil, bukan kecil sedikit, cuma lebih kecil daripada perempuan gitu. Ya, jadi otak laki-laki lebih kecil daripada otak perempuan. Oke, apakah maksudnya? Maksudnya, oke, pelan-pelan, bisi-bisi. Maksudnya, jika kita terus berlatih public speaking, maka mata kita dan sel mikelin kita akan merekam gerak tubuh kita agar kita terbiasa dalam berpublic speaking. Ya, atas sampai itu atas ya. Jadi kita diberkahi oleh Allah dengan hard skill dan soft skill. Hard skill dan soft skill bisa dilatih dengan tadi sel mikelin dan perekaman mata melalui penyimpanan dalam otak. Akan pernah membahas tentang apa itu berpikir pada ke anak-anak hadroh. Apa sih mikir? Mikir kan sih? Apa itu mikir? Makanya mikir. Antum ada mikir? Dia mikir ya. Mikir tadi, enggak mikir teh. Apa itu berpikir? Yuk, acung tangan. Suci. Siapa? Surya. Cahya. Oh, Cahya. Cahya mau jawab? Apa itu berpikir? Yo, nanti ini masih takut, malu dan dipermalukan. Takut salah juga. Jangan takut salah. Cahya mau jawab? Apa? Nyari di otak. Oke, hampir tepat. Oke, ada lagi. Nyari di otak. Nyari nol ya. Yuk, hampir tepat. Mau jawab? Apa itu mikir? Tadi akan dia bisa bahas semua manusia itu sama, Neng Jahra jeung Yuke sama, otaknya sama. Cuman yang berbeda itu cara berpikirnya. Mindset. Apa itu berpikir? Tadi mencari apa? Bukan mencari apa tadi? Kata Cahya. Nyari di otak. Oke. Ada yang menjawab? Neng Jahra? Apa itu mikir? Ya, mari mikir kami. Nah, naon tak antum ayeuna naon ya? Mikir naon sok. Apa itu berpikir Neng Jahra? Ya. Nyari jawaban. Oke. Dikit lagi, bagus, dikit lagi. Mikir. Oke, bagus. Cara kerja otak untuk menemukan suatu hal dalam otak, atau simpelnya ngotak ngatik data di otak. Di otak atik. Jangan. Ya, aku pernah nonton film SpongeBob. SpongeBob jangan lasi-lasi di otaknya kan? Pernah lihat? Nah, itu emang cara kerja otak itu. Tapi kan mau bayangin SpongeBob dengan otak orang tidak. Cuman memang otak kita kan tadi merekam, ya kan? Otak kita merekam dari sel mikelin dan mata, lalu jadi kebiasaan. Nah, kenapa orang-orang ketika ditanya ada yang bisa dan tidak bisa, ketika mikir, contoh saja akan nanya, dari Cahya bisa jawab, dari Alvin bisa jawab, karena data anak ada di otak. Sama seperti itu. Jadi ketika mikir, data anak ada di otak, data dari pertanyaan anak ada di otak, maka kan bisa disampaikan. Paham gak? Oke, pelan-pelan. Jadi mikir itu otak ngatik data anu aya dina otak. Data anak bisa berupa pengalaman, experience, pengetahuan, knowledge. Apa?
dan hafalan, memorize. Ya. Jadi data itu berupa pengalaman, pengetahuan, dan memorize. Oke. Jadi ketika antum ditanya tapi antum teu bisa, berarti lain antum bodoh. Datana eueuh dina otak, gitu loh. Ya, apa? Jadi teu aya jelema bodoh, tapi jelema anu teu gaduh data dina otakna. Apa? Jadi ketika antum Kang anu teu bisa public speaking, bukan antum tidak bisa, tapi otak antum belum merekam antum untuk public speaking. Ya, atas, oke. Lanjut, masih banyak. Why public speaking? Kenapa sih kita harus public speaking? Jadi sebelum kita melakukan, orang kudu apa enggak? Non si tujuannya public speaking. Akang pernah ikutan seminar diklat Mubalik Jawa Barat angkatan pertama tahun kemarin. Ini dibahas. Jadi setiap orang sebelum antum melakukan public speaking, jangan antum cara ngomong nangla dibenahi, tapi cara mikir jeung mindset harus dibenahi. Karena manusia itu punya alam sadar dan alam bawah sadar. Antum sudah belajar tentang amat macan, terus belajar atau apa kan? Atau Serena, atau biasa? Jangan. Ngamat itu anu bergerak alam bawah sadar, bukan alam sadar. Karena dari alam bawah sadar adalah alam pikiran kita yang kita latih dengan sel nikelin itu sendiri. Sedangkan alam sadar itu otak orang mikir ya, wah enaknya jam segini naonnya, itu alam sadar. Sama orang sadar. Tapi alam bawah sadar kadang orang anu main poli beda jeung orang anu main poli. Sabab naon? Alam bawah sadar anu ngagerakeun. Ya kan? Dan alam bawah sadar itu bisa dilatih. Jika tadi bisa ngamat, kemudian bisa sabab terus dilatih. Dan ngamat tinggal sebuah teu kudu ilah nu ngatur gitu. Tapi langsung jadi langsung. Atau langsung jadi bangko, gitu kan? Itu karena dengan dilatih. Oke. Sampai jam berapa kan? Wah, sebenarnya jauh. Sampai jam 11 atau jam setengah 11 lah. Oke, jadi sebelum kita public speaking yang harus kita benahi adalah mindset kita, cara berpikir kita tentang public speaking. Kenapa Kang harus cara berpikir? Karena kadang kita jika mau berpublic speaking kita mikir tadi naon? Takut, banyak ketakutan, ya kan? Lalu ada yang takut lupa dan sebagainya. Ya. Kembali ke tujuan why? Kenapa kita harus public speaking? Pertama, melalui public speaking kita bisa menyampaikan ide, gagasan, pemikiran kepada publik dengan efektif dan respektif. Jadi, cara public speaking, kita jika punya ide, gagasan, pemikiran, kita bisa sampaikan dengan efektif. Apa itu efektif? Sesuai dan respektif dengan penuh penerimaan. Oke. Kita percepat ya. Terus kedua, dengan menguasai public speaking akan memiliki kesempatan luas di hadapan siapapun. Antum berdiri di depan orang lain pasti semua tertuju pada orang yang di depan. Dan saat itu orang yang di depan memiliki energi yang powerful. Jadi bebas saya ngomong naon wae, asal audiens ngadengkeun pasti percaya. Jadi kesempatan ini yang dipakai oleh orang-orang di MLM, dosen atau guru untuk menyampaikan informasi karena lebih nangkep dan enak. Oke, lalu dengan memiliki public speaking akan tumbuh rasa percaya diri dan menguasai dalam keadaan apapun. Sama tadi abang sampaikan ketika pramuka. Bisa dicatat? Sang juara itu
diawali dengan percaya terhadap diri sendiri, bahkan ketika orang lain tidak percaya terhadap dirinya. Nah, jadi seorang juara dimulai dengan rasa kepercayaan, bahkan ketika orang-orang lain mencemooh dia dan tidak percaya kepada dirinya. Jadi rasa percaya diri itu penting, dan kita nanti akan bahas bagaimana cara membangun rasa percaya diri. Oke, public speaking. Siapa public speaking? Maksudnya siapa sih yang bisa public speaking? Pertama, public speaking adalah ilmu berkomunikasi, dan semua orang bisa berkomunikasi. David bisa ngomong, Nicholas bisa ngomong. Semua orang di sini punya kesempatan untuk bisa berpublic speaking. Kedua, bernyanyi itu perlu bakat. Anu sarana cempreng, Thomas akan nyanyi karena nyanyi bakat. Tapi berbicara, sedangkan berbicara hanya perlu belajar. Jadi semua orang, termasuk antum semua yang duduk di sini, punya kesempatan untuk hebat menjadi singa podium atau menjadi seorang penceramah yang hebat melalui public speaking. Asal mau berlatih, karena bernyanyi itu perlu bakat, sedangkan untuk berbicara hanya perlu belajar. Jadi tidak ada orang yang punya bakat public speaking, tapi orang yang selalu berlatih public speaking. Selanjutnya, menurut Shawn Wallen, Director of SFSUS Speech and Debating, 5 hal yang harus dipertimbangkan untuk memulai public speaking. Masih banyak ya. Pertimbangannya, pertama, menggunakan aktivitas fisik untuk memperoleh perhatian atau atensi. Jadi lamun antum public speaking, tapi antum tengah gerakkan tangan atau tengah gerakkan badan, kadang-kadang jelema-jelema anu ngareugna kebanyakan walaupun aya anu ngareugna kebanyakan akan acuh. Jadi atensi, perhatikan, karena nu bisa ditinggali gitu loh. Atau misalkan ada alumni, ada santri yang masih hidup zaman Akang Malawisan. Ada yang masih hidup? Teona, Teh Nur itu masih hidup kan? Ya, jadi ketika dulu Akang Malawisan di kelas 3 SMP, Akang Malawisan dengan koreografi ngarah orang-orang ingin memperhatikan, mendapatkan atensi. Sedikit tips untuk public speaking. Jika antum tidak memakai mic, jadi presentasi tengah mic, antum bisa lakukan tangan antum tong amai-amayan dia harus tegas. Lamun antum sedang tidak berbicara, maka tak posisi tangan antum bisa disimpan di sini. Kenapa kan? Supaya lebih enak. Sedia. Enak. Tapi simpan di sini. Jadi, lalu antum yang bercerita enak pada suatu hari di sebuah rumah yang tinggi, menjulang tinggi ke atas langit, enak. Lamun tangan antum dia. Kalau tidak enak kan lamun dia biasa bisa dia. Bisa dia. Asal tong amai. Terus tong kia tong bumbu. Tegak. Tunjukkan di bawah antum. Bisa simpan tangan di sini atau di sini. Untuk pergerakan tangan enak. Saya pribadi, perkenalkan, nama saya Muhammad Abi Fatah Siddiqi. Enak, lamun kia enak. Perkenalkan, nama saya enak. Kalau lamun kia lebih pede, dia atau kia, semuanya, kan enak, ya. Jadi itu. Ketika antum public speaking tanpa mic bisa dilakukan dengan cara tersebut. Tangan antum disimpan di sini, tong dihanap, ngewak. Terus dada busungkan, pede. Mengkreasikan pernyataan permulaan atau menjadikan data statistik yang menarik, mendukung dan sebagainya. Kita skip. Ini simpel karena public speaking itu harus menyajikan data seperti ini. Harus sesuai, harus relevan. Lalu menceritakan humor yang relevan. Jadi lamun antum rek heureuy kudu sesuai, nempatkeun usia, nempatkeun tempat, lamun rek heureuy.
antum harapan pejabat rek deureuh itu pantas. Kecuali antum stand up comedy, beda deh kan. Ya, atau misalkan antum rek heureuy harapan kepala desa, pantuna masih eta buru botak geulata kucing, kompak mah kompak kan masih aya nu cicing. Teu asup. Ah, tahu dia juga gitu. Teu asup. Atau misalkan di samping teu selempang. Maka iya misalkan aman. Lamun di samping masih masuk, masih ada surinya kan. Lamun di pemerintah coba. Jadi kira ada pemerintah mah, lamun kades suri, anggota suri. Lamun kades suri, anggota cicing. Jadi orang kudu nggak ikut kades. Udah botak dari cicing, kompak-kompakan masih ada cicing. Ada cicing. Itu tukang yang suri teh. Ya suri. Cuma suri. Karena harus tahu tempat. Rek mere pantun. Jangannya juga kembali. Atau beri quotes selamat hari Sabtu sedunia. Nah iya yang sama ya, quotesnya bagus-bagus tiap hari. Selamat hari Sabtu sedunia Kang. Udah tiap hari gitu. Jadi harus menempatkan tempat. Lamun ka Kang masuk, yang sama masuk. Ya, muka Kang. Tapi lamun ka batun, rasanya emang Sabtu ya nanti. APK selanjutnya satu, jadi harus menempatkan pada tempatnya. Oke, lalu menyediakan informasi yang menjelaskan kredibilitas atau topik. Oke, terlalu berat, kita skip. Menceritakan cerita yang mendukung presentasi pidato atau pendapatan. Oke, skip karena terlalu ini ya. Nah, panjang. 5 bentuk percakapan yang harus dihindari atau 5 speaking starting don'ts. Karena menyebabkan kegagalan public speaking. Terkadang orang-orang bisa melihat kita dari awal sampai akhir karena dia lihat first impressionnya atau pengalaman pertamanya. Akan sering sekali berbicara tentang ini. Ketika antum masuk panggung, tolong perhatikan first impression, kesan pertama. Ketika antum papangi jeung awewe, kesan pertama anu antum meresep. Iya tahu teh tulis lungu gitu kan, malu-malu gitu kan. Efek mah gratitude gen eta mah. Gratitude kesan pertamana gelis apa goreng? Goreng karena begitu. Nah, terus kayak itu goreng. Soalnya mana itu gitu kan. Soalnya gitu tahu sekali berharita, tapi kayak gimana bakal goreng. Dasar tukang itu tuh. Apa gelis-gelis tukang itu gitu kan. Apa ya orang mah apa nih Pak. Nah, jadi first impression diawali dengan ketika antum maju ke depan, tolong ingat, akan pernah sampaikan berulang kali, sampaikan salam kepada audiens. Ya, misalkan kalau antum duduk di antara pejabat, petinggi atau tokoh masyarakat, antum sampaikan salam, tolong apa, maju, tonggil, atau gitu, dengan gagah berwibawa. Gagah berwibawa tong aku udah like tong jadi paparan kieu we. Gagah berwibawa. Bujungkan dada. Oke. Tegak berwibawa. Kudu di depan pakai terkecuali ya akhwat mah ya biasalah akhwatnya. Sebenarnya hari akhwat mah santun. Jadi akhwat santun ya, ambil hikmah ya. Buru-buru, kadang-kadang ayah orang dirinya.
Tahu nanti ya? Nanti nanti ya mik apa lu na yan yan lu na tulumik na itu gaji kata letot lima hilap ya kan jadi improvisasi di dalam menatu hilap atau mereka mau nawar improvisasi gitu kenalan padahal itu penting tapi improvisasi arah kacing lari profesional gitu ya nawan itu improvisasi atau antum hilap di payun bisa minum lah hilap tong sebutkan minum lah anak teh kalau kene bisa antum hilap pakai improvisasi antum bisa menceritakan suatu hal antum bisa bercanda dengan pakai mic antum bisa tadi peragaan gerak tadi dan sebagainya jadi itu perlu improvisasi. Nah kesan pertama ketika antum tadi naik panggung harus gagah pakaian harus gagah cepengan mic ingat non eye contact tinggalin mata anak satu-satu set namun sadar mata sudah tertuju padamu maka gaskan langsung bisa dengan menghela nafas bisa hidup dengan ini Indonesia negara hukum kita semua harus patuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu jadi antum pas salam pas salam harus menimbulkan unsur unik jadi itu jadi pantun gitu atau dengan nada anu unik lamun ajengan di lemur tong gitu ajengan tong gitu tapi dengan suara anu dalam jika mumpuni handayantinya anu juara aksi tahun berat dengan suara dalam atau jika Kiai Haji Jujun Junedi ya Pak Eko gitu sama Assalamualaikum nah itu pakai suara dalam jadi Pak saya jadi pakai suara dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pakai suara dalam salah naik kan sekali deh wassalamualaikum bisa diubah dengan gaya seperti itu. Pertama cara naik nih, yang kedua baru kejutkan. Wassalamualaikum. Boleh seperti itu. Jadi first impression itu menentukan kualitas ceramahmu. Di Indonesia antum kudu dengan HD sampai iPhone maka akan terlihat bagus. Pengalaman. Akan ke kelas 1 SMP. Karena waktu itu pas Madura masih campur, jadi juara itu masih campur, satu pesantren juara Madura dan masih bahasa campur Indo Sunda. Ketika first impression akang ceramah kelas SMP lucu teh akang, alif lewat, lucu nama ya. Tanyakan lah, anu seangkatan akang, yang saya, teh orang ubah, nunya sate, bubukna. Lucu nama ayat sampai ketika pertemuan kedua apa teh Erwin pas akang badai muhadharah sampai antusias si Abi ceramah ayo karena lihat kesan pertama anu bagus si Abi lucu gitu ceramahnya lucu wajahnya lucu imut pertemuan kedua dia mengharapkan hal tersebut terjadi kembali yaitu. Jadi ingat kegagalan akan timbul ketika pertama kita sudah gagal. Oke, pertama memulai percakapan dengan memperkenalkan nama. Kenapa tidak boleh? Karena perkenalan itu disampaikan jika kita sedang audisi. Kalau perkenalkan nama saya Arifata, saya bisanya surat doang. Wow. Itu untuk audisi. Lalu ceramah kudu kenalkan diri. Jika tadi nanti kenalkan ku MC.
Teguh dikenalkan diri deh urang teh. Ini langsung we. Punten sama abdi teh abdi kahira suami terkudu ya. Jadi tidak usah memperkenalkan kembali nama. Kedua, membuat permulaan yang salah atau gagal tadi. Antum permulaan salah, kata letot, balelo, kaduna berantakan. Karena mimiti salamun salah. Assalamualaikum. Nggak tahu tadi itu naon. Bohong ini salah tuh bohong. Maka kaduna akan hancur karena dising-dising deula. Ya, bujar pikiran dia. Ya kan? Karena antum pasti gitu. Pasti emang siapa? Pas karet. Wah, ningalikeun itu ningalikeun atuh. Karena gitu. Bujar gitu nanti. Ya. Lalu menggunakan pertanyaan yang bersifat retorika. Gini. Jadi pertanyaan bersifat retorika itu pertanyaan yang dilontarkan yang sebenarnya tidak perlu dijawab. Contoh, pakai harap istifham atau yang sebagainya. Kira-kira kita tega nggak sih kalau membiarkan orang-orang lapar? Perlu dijawab, teguh sahan rek tega ningali jelema lapar. Teguh dijawab. Atau misalkan, hadirin, lain sholat teh penting. Perlu dijawab, karena mereka negaskeun. Itu pertanyaan bersifat retorika. Pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu dijawab oleh audiens karena yang mempertanyakan sudah ada jawabannya. Itu pertanyaan retorika. Kalau pertanyaan bukan retorika, bukan seperti itu. Contoh, apa sih itu public speaking? Itu bukan retorika. Kalau retorika, contoh, bukankah kalian semua bisa berkomunikasi? Itu retorika. Beda ya? Beda. Jadi kalau retorika itu pakai harap istifham. Ayun dan sebagainya. Bukankah, apakah, itu harap istifham. Ya. Lanjut, go overboard. Artinya pergi ke laut, go overboard. Kan apa maksudnya? Orang ngomong di laut, rek gogorobok, sok mangga sok puasa. Jadi ketika kita public speaking, antum lepaskan energi semuanya. Sok lepaskan. Antum punya potensi yang besar, lepaskan. Tong di ngumual di jero mulut teh, sok lepaskeun. Jadi jika pami antum tadi kelas MTS lah, MTS dia suaranya tadi lepaskeun. Ya, kadang terpesona memandang wajahmu yang manis. Nah, itu lo lepaskanlah ingatanmu. Ikatan, oke. Gila, salah. Akang teu aya pakatnya nih jadi salah. Maka go overboard, lepaskeun. Serasa di laut. Ieu anggap butiran pasir, lepaskeun. Urang rek ngomongna meledak. Pantuh. Yang kelima, gagal mempertimbangkan cara menguasai halayak umum atau pertemuan. Jadi yang kadang kan kita yang menguasai halayak umum dengan bodor tapi anu lucu, bodor anu teu nyambung, itu disebut kegagalan. Atau misalkan bapak-bapak, ibu-ibu padahal udah kumpul, itu gagal. Atau misalkan ladies and gentlemen, apa? Itu gagal dalam menguasai halayak umum. Jadi harus sesuai. Oke. Next. Waduh, agak berat. 3 aspek pengalaman yang mendukung komunikasi publik. Menurut Hart dan kawan-kawan. Michael Hart ya. Michael Hart yang pernah menulis buku 100 orang berpengaruh di dunia. Yang pertama siapa? Nabi Muhammad. Nah, ini orangnya. Yang pertama, komunikasi publik cenderung terjadi di tempat-tempat yang biasanya dianggap sebagai tempat publik atau auditorium. Ini auditorium. Kelas, kelas. Lapangan. Jadi tempat-tempat yang luas, bukan tempat yang sempit. Agak berat. Jadi nantilah kalau ada kesempatan. Kedua, komunikasi publik lebih merupakan kesempatan mengemukakan masalah sosial daripada kesempatan mengemukakan masalah-masalah informasi dan tidak terstruktur. Jadi gini loh, lamun antum ceramah,
antum ungkapkan masalah-masalah anu terjadi di masyarakat. Tong ungkapkan masalah-masalah anu sebenarnya informasinya itu butuh masyarakatnya gitu loh. Akan nggak nyampaikan public speaking ke petani mau nyambung, ya. Akan lebih nyambung nyampaikan public speaking ke calon balik, ke calon MC dan sebagainya. Anu memang perlu ke pelajar, ke mahasiswa itu perlu. Jadi tempatkan tempatnya. Ketiga, komunikasi publik melibatkan norma dan perilaku. Norma mana norma? Nah, itu norma itu dilibatkan dalam public speaking. Nanti namanya perilaku saya. Jadi norma perilaku teh antum ketika di hadapan umum tolong jaga etika, adab, tolong dijaga. Tolong seselenge ya. Harus tahu adab, tahu batasan sampai mana lalu orang pada heureuy. Tong. Wah, serius dasar hadis Nabi misalkan tuh goblok misalkan. Itu tuh menang. Itu terlalu di luar batas. Kalau enggak bisa rencangan disebut goblok teu naon. Ada kamar rencangan kades bos. Kades bos sing ngono. Jadi harus tahu batasan sampai mana. Next. Terus waspada. Kita percepat. Kesan pertama tadi first impression sangat penting dan akan menentukan kesuksesan public speaking. Maaf. Dan mendukung image positif. Jadi image apa image? Image itu gambar yang positif. Jadi kita dilihat orang itu positif, bagus, baik. Yang pertama komunikasi verbal. Verbal itu komunikasi mulut. Komunikasi mulut verbal itu jelas. Namun komunikasi non verbal itu bisa pakaian yang digunakan. Karena akan ini tengok peci karena ini judulnya seminar, bukan ceramah, bukan khutbah, bukan MC. Jadi akan tengok peci. Tapi pakaian tetap rapi, tetap dijaga. Oke, jadi pas kadang ketika kita berpakaian, wah segala iunya segala dipakai bukan, ya pakai gamis, pakai jas, ya urun aja kompor gitu kan, segala dipakai dan segala tarapkan, dipakai ya dressing segala tambahkan, itu orang-orang bakal ngerti, wah bagusnya bangun nanti jelema ya, jago bangun nanti jelema bisaan. Itu first impression. Jadi pas tinggal di jelemana, wah pemateh gagah tidak pakai nage, pakai sorban, pakai selendang, pakai jas, pemateh gagah, pemateh pengalaman. Nah itu menentukan. Katakan, tolong pakaian diperhatikan ketika ceramah. Tolong pakaian biasa antum pakai, coba beda. Antum pakai gamis putih, terus pakai jas, pakai sorban dulu gunanya, terus pakai selendang, itu akan menimbulkan image di orang-orang. Wah, katanya niat di jelema ya. Karena niat dan niat bakal berdampak kepada orang yang menerimanya. Oke, jadi tolong pakaian diperhatikan. Ya, tong pakai samping unggul, koko unggul, pakai minimal pakai sorban, pakai jas, atau pakai gamis. Oke, next. Gerakan tubuh tadi retorika, proximity itu kedekatan antara pembicara dengan audiens. Jadi ada timbal balik, lalu eye contact, mata, tinggal matana, tong mana matamu? Ini mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata. Tinggal matana. Ya. Sabab ketika orang berbicara lamun tinggalikeun mata asa dianggap itu ketika antum ngomong jeung ada rencangan mereka HP atau main game asa dianggap namanya. Padahal tolong perhatikan mata ketika antum keur ngomong sareng batur tatap matana ka tuantun tingali tarangna di situ antum ningali mata bisi hub misalkan antum tuantun ningali tarang lawan bicara antum, maka lihatlah sekitar di bawah rambut, ya. Jadi tong jauh di daerah mata, atau lihat hidung, ya. Space, terlalu jauh, ya. Space ini apa space?
Space itu bisa diartikan ruang angkasa atau ada ruang. Jadilah antum ngabahas, misalkan menceritakan 3 orang, antum kudu bisa ngabagi orang pertama, orang kedua, orang ketiga, bisa dibagi, tong dicampur-campur jadi batu liar. Atas, jadi itu space. Bisa space digunakan dengan cara pointer. Jadi antum lamun pada ngabahas ciri-ciri orang takwa, tulis pertama naon, kedua naon, ketiga naon, itu dibentuk. Ya, jadi ciri-ciri orang takwa, naon, mungkin dibahas saparaga sebisa. Harus dikasih space, batasan dan sebagainya. Lalu bahasa atau paralanguage ini berhubungan dengan gaya bahasa yang kita pergunakan. Terlalu ini ya, terlalu banyak. Ini singkat saja. Maloni mengatakan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh public speaking yaitu 6P. Pertama ada persistence. Apa itu persistence? Persisten dari konsisten, gigih, tekun, giat, itu persisten. Jadi seorang mubalik muda harus gigih, giat dalam berlatih. Lalu patience. Apa itu patience? Kesabaran. Jadi ketika antum berlatih sedang gigih, sedang giat, harus tetap sabar. Oke. Lalu planning itu perencanaan. Preparation, persiapan. Polishing itu polis itu moles. Jadi moles artinya ya bahasa dipoles, gerakan tubuh dipoles, yang kita pakai dipoles, maksudnya dibentuk sedemikian rupa, itu polishing. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah practice. Lanjut. Nah, tenang, 3 slide. Nah inti yang mau akan sampaikan sekarang adalah ini. Jadi dalam ceramah itu ada tahap persiapan. Setelah persiapan tahap penyampaian dan pamungkas wacana. Oke. Sebelum kita public speaking, persiapan yang unggul sih. Pertama, khutbah perlu persiapan matang. Sebab qui ascendit sine labore, discendit sine honore. Artinya apa? Seseorang yang naik ke atas panggung tanpa persiapan, maka bersiap-siaplah turun tanpa penghormatan. Ulangi. Seseorang yang naik ke atas panggung tanpa persiapan, maka turun dengan tanpa penghormatan. Jadi antum ke persiapan bulan timimitina, antum balelo dihadir, maka batur ningali antum. Nah, antum ngomong teh, maka antum tidak akan dinilai oleh orang sebagai orang-orang yang baik. Oke, lalu dilihat dari perspektif ini, atau perspektif itu pandangan artinya ya. Perspektif itu artinya pandangan. Ada 4 jenis khutbah. Pertama, impromptu. Kedua, manuskrip. Ketiga, memoriter. Dan keempat, extempore. Apa itu impromptu? Impromptu adalah ceramah secara mendadak. Contoh antum kita ceramah karena mau baliknya ke ayat, itu impromptu, ngadadak kayak persiapan gelap. Biasanya ada guru-guru yang tidak ada persiapan ketika mengajar. Tapi alhamdulillah akang dari zaman ngajar sini yang angkatan Ajmi, setiap pelajar akan pasti ada persiapan. Komo pas hari tengah ngajar, akan pertama ngajar itu kelas tasawuf, ajar bahasa Arab. Wah masih iya kan, masih balelolahnya. Itu sebenarnya persiapan dulu kan teh. Muka buku lah, ngajar naon, itu harus ada persiapan. Lamun impromptu itu tanpa persiapan. Nah ini bisa dilakukan oleh orang-orang anu hebat. AFP, AA itu boleh tanpa persiapan. Karena memang orang-orang hebat atau orang-orang lain yang lebih hebat. Oke. Yang kedua, manuskrip. Manuskrip adalah cara berceramah dengan teks yang dibaca. Biasanya khutbah yang editas yang dibaca. Nah ini kan tenanawan kan, tenanawan cuman antum harus apa tempat. Tidak mau ada pakai cara manuskrip. Antum pantas. Nah itu manuskripnya untuk orang-orang yang memang tak apal, jadi perlu dibaca. Terus memoriter.
Memoriter itu dihafal. Biasanya antum saya biasanya dihafal. Temenang kak, bukan temenang sih, cuman lebih baik tidak dilakukan lah. Karena yang lebih bagus adalah extempore. Extempore itu dengan persiapan yang matang. Jadi disusun pola naskahnya dengan improvisasi dan sebagainya. Itu extempore. Antum pakai harus extempore ya. Jangan manuskrip, jangan memoriter, dan jangan impromptu, tapi harus extempore dengan persiapan. Elok kalau impromptu tidak dilakukan pemula. Nah, jadi impromptu mah temenan dilakukan pemula. Antum masih belajar, jangan pakai impromptu, harus persiapan. Karena man ta'ajjalat tadbiru, ta'ajjalat tadbiru. Barang siapa yang bergegas atau bersiap-siap karena terburu-buru, maka bersiap-siaplah dengan kehancurannya. Jadi antum lamun hayang mau ceramah ke depan, penuh persiapan, jangan terburu-buru, karena jika antum terburu-buru pepatah, maka antum bakal hancur. Oke. Kedua, keempat, ini tipsnya. Tips dalam antum masa persiapan mau ceramah. Kumpulkan bahan sebanyak-banyaknya. Nah ini, kumpulkan bahan sebanyak-banyaknya. Sejatinya orang yang tuna informasi tidak layak memberi nasihat. Orang yang tuna informasi, sedikit informasi, keapal naon, layak yang mere nasihat. Atau rek naon disampaikan. Ya. Orang anu keapal naon, rek naon disampaikan di hareup. Maka orang tersebut memang tidak layak untuk maju ke depan. Maka kumpulkan sebanyak-banyaknya referensi. Akan suka santri anu resep membaca, dan akan fasilitasi. Akan katingali santri resep baca, akan fasilitasi sok yang baca atau kembali baca. Minimal lamun antum belum bisa baca buku-buku anu berat, buku sejarah, buku filsafat, buku dan sebagainya, minimal resep baca novel itulah, minimal resep baca komik. Karena sejatinya Nabi Muhammad pertama diperintah untuk membaca itu membaca buku, bukan membaca HP. Ya, jadi baca dan baca. Oke. Untuk sebagai bahan informasi kita. Oke, kedua, tahap penyampaian. Setelah kita sudah bersiap-siap, mengumpulkan banyak informasi, terus berlatih, lalu sekarang penyampaiannya. Inilah kegiatan inti dalam berkhutbah, yaitu penyampaian. Jika mengalami demam panggung, akan pernah bahas demam panggung, stage fright, itu wajar. Bahkan kalau antum mau tahu, akan tadi di asar, ulangan tinggal kali kayaknya akan beri apa benar, akan turun bola, akan cemas, demam panggung. Maju ke harum, aduh, asa degenan, di demam wajar. Akang wae anu sering nyari depan umum masih harus berlatih, masih pernah merasakan demam panggung, itu wajar. Itu wah orang demam panggung, berarti orang yang bisa. Bukan seperti itu. Bahkan Bill Gates wae, seorang pengusaha besar, lamun presentasi di depan staf-stafnya sabulan apa nanti. Karena demam panggung, dan itu wajar. Itu guna naon? Atau kecemasan berbicara tadi, aduh kalau salah, power era itu dihilangkan. Maka hal itu adalah manusiawi. Tong sieun, lamun demam panggung, ingat, tarik nafas dalam-dalam, keluarkan, keluarkan, dan itu akan memberikan rasa lega untuk akan seperti itu. Atau misalkan sebelum naik teh dengarkan musik gela, dengar musik gela, nggak santai. Lalu tukang mundur lah, ente. Biasa bungkus, naik. Biasa kan ajangan gitu ya, mundur lah. Nah santai, nggak cair, ngopi lah, gitu kan, arah cair. Jadi jangan takut dengan kecemasan. Oke. Tawaran solutif, iya tawaran. Lakukan persiapan matang agar tidak demam panggung. Persiapan matang, akan jujur. Persiapan mau berbicara di sini
1 minggu. Jadi ada PPT malam minggu kemarin, asal pada malam minggu kemarin akan bilang akan siap cok Ustaz Imanullah akan minggu depan. Jadi persiapannya harus matang, dipikirkan, diolah, dibayangkan, dan siap apakah cara berbicara atau dan sebagainya. Tarik kuasai bahan tadi. Lah cek Epi, lamun antum hayang ceramah lancar, maka sampaikan anu antum apal, anu antum pahami. Misalkan antum bari nerangkeun tentang sabar, tapi antum tak apal, ada sabar teh. Tapi antum lebih apal tentang, misalkan kan antum lebih apal sejarah Rasulullah, sampaikan sejarah Rasulullah. Tong nerangkeun sabar. Salah bisi teu nyambung. Ya. Jadi antum misalkan sering baca buku naon, sok sampaikan anu antum ngerti. Jika iya hari kami akan pas ceramah di Sukabumi, amun anjing apa itu dadakan akan datang kerja sore bi ceramah acan konsep karena untuk akan bawa buku legend anu batik coklatnya. Nah itu buku legend itu akan buka, ternyata akan masih nempel, masih lancar berbicara tentang takwa. Pernah ngebahas akan takwa di kelas salis perayaan. Akan sampaikan itu, karena lawan menyampaikan orang lain, sih tetap bisa. Jadi lawan antum kayak kena impromptu, maka sampaikan apa yang antum kuasai. Ya, jangan sampaikan yang antum tidak kuasai. Makanya bisa antum ditunjuk ada jam tablik. Apa tuh materi? Tuh non tadi, no penting lancar. Beda tempat tadi itu non penting lancar. Tarik nafas panjang dan berdoalah. Jadi dari tarik nafas, maka sama antum naik doa dulu. Jadi akan sama, akan lakukan. Ya, siap menurutnya, siap. Sok Bismillah lah. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Iya doa kenyang lah. Apa lain ayam tapi iyan gitu, tang iyan gitu. Ngomong. Doa kenyang. Siap, doakan. Akhirnya akan bisa terpekan gitu kan. Oke, lalu pelihara kontak visual. Tadi maksudnya naon? Retorika dan kontak mata. Pelihara itu tolong dilepaskan. Lalu perhatikan intonasi suara. Ada saatnya antum nada rendah, ada saatnya antum nada tinggi. Jika tadi akan selalu belajar dari gosip ibu-ibu. Lamun ibu-ibu kelibah, biasanya hotline atau garis besarna topik anu keur panas biasanya soalna lalu. Biasanya maka kan supaya orang lain fokus, turunkan nadana. Ingat tadi pelihara kontak visual. Nah itu diturunkan. Lamun ditinggikan malah fokus pelihara kontak visual. Merdeka. Masuk. Makanya pelan-pelan. Ingat pelihara kontak visual. Contact. Lihat mata demi mata tinggali. Bukan bobo kan gitu. Mata demi mata tinggali. Ya, itu. Jadi intonasi naik, rendah, datar, perhatikan. Jika ianya, jika anu kepada Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad. Bisa antum lakukan. Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad. Bisa dilakukan seperti itu. Jadi lawan Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad. Jadi ingat saya ini. Habibana wa Nabiyana. Jadi ingat saya ini. Nah itu. Jadi intonasinya diolah lah, ya. Terus tambatan hati dengan jamaah pelihara. Tambatan hati maksudnya tadi proximity. Jadi akan di audiens harus tetap nyambung agar nyampe. Lalu ada apa? Perhatikan intonasi suara, berbicara dengan seluruh kepribadian, wajah dan tubuh. Wajah mainkan. Lempeng weh. Assalamualaikum. Ingat senyum, ya senyum. Kadang orang lain ningali wajah orang pada hama terbiasa weh tapi orang tersenyum beda. Ya, beda. Beda aja.
Kelan, nah beda. Padahal tolong senyum itu dijaga, senyum, jangan lupa senyum. Oke, keep smile, keep smile. Nah terus jangan lupa unsur ketertarikan jamaah. Jadi jamaah itu tertarik dengan novelty. Novelty itu pembaruan, kejutan, hal-hal yang beda dengan yang lain, diferensial. Jadi kalau baca gitu orang lagi gitu ta. Punya ciri khas. Ya, punya ciri khas, movement, gerak tubuh dan konflik atau benturan. Jadi dikaitkan dengan permasalahan. Lalu orang ngebahas sesuatu, ayat masalah naon sih? Kurang bahas. Biasa jamaah lebih suka dengan hal-hal seperti itu. Dan terakhir pamungkas wacana, ya. Tapi orang menyampaikan ini evaluasinya. Penyair dilahirkan, sedangkan jago pidato adalah hasil binaan. Ya, penyair itu dilahirkan, penyair jadi seorang penyair, bukan penyair gitu ya, tapi penyair teh puisi, seorang puitis itu dilahirkan, tapi seorang jago bicara itu dilatih. Semua orang bisa jago bicara asal mau berlatih. Jadi lamun orang rek ngomongkeun seni berbicara itu ngomongkeun jam terbang atau ngomongkeun pengalaman. Teu aneh lamun antum ngomong masih balal karena antum belum berpengalaman. Akang akhirnya bisa ngomong maaf kalau misalkan lancar, sedikit lancar gitu kan, karena akang punya pengalaman. Itu berbicara tentang pengalaman yang terbang. Ya, jadi bukan karena bakat. Lamun seni tadi, seni pukul warawi satu itu bakat. Nyanyi bakat, penyair bakat, kan? Tapi lamun berbicara itu hasil latihan. Kata Kuta Naskitur. Lalu lewat sebuah pelatihan, apalagi dalam durasi pendek, jangan over ekspektasi. Lamun antum latihan tapi durasinya pendek, antum tong over ekspektasi bakal ceramah yang hebat, antum bakal jadi singa podium, antum bakal jadi seorang pidato yang handal. Tong pernah berekspektasi seperti itu. Karena latihan hanya sebentar. Bill Gates sebulan mainnya bisa ngebangun perusahaan Microsoft anu gede duit kayaknya. Nah, terus akan lahir singa podium. Oke. Jadi ingat berlatih dan berlatih. Oke. Lalu oleh sebab itu direkomendasikan agar peserta terus berlatih dan berlatih. Antum bisa kayaknya cara latihan. Antum baca buku apapun itu, badai buku catatan antum, badai buku apa, novel, buku sejarah, buku Islam, buku fikih, terserah, baca bari nangtung. Terus baca dengan suara lantang. Penyair dilahirkan, sedangkan jago pidato dilatih, adalah hasil latihan. Itu cara latihan. Pertama, antum berdiri sambil baca buku dengan suara lantang. Kedua, karena tadi kita bahas alam bawah sadar. Kedua, antum untuk menimbulkan citra diri agar antum percaya, coba tiap pagi antum yang harus karena cermin, bersyukur kepada diri sendiri. Gening abdi teh kasih so saja rada-rada ya irung gohan tapi dah bangunan namun abdi irung nama cuma kasih misalkan sok yang harus ka kaca uang isu ngomong jeung sorangan syukuri diri sendiri. Oke. Enak syukuri diri sendiri. Oke. Syukuri diri. Lamun kaca anu jangkung berarti jeung awak antum. Wah, orang teh gagah gininya. Lamun berbicara di depan umum, kita latih dengan itu ya. Jadi biasakan berhadapan dengan cermin agar orang tahu dan semakin pede bahwa orang ternyata adalah orang hebat. Oke, cara gitu. Yang ada ke anak kaca bersyukur. Aduh, ada jerawat. Tong gitu. Syukuri. Alhamdulillah aya jerawat. Alhamdulillah berarti abdi teh tas sekolah. Alhamdulillah loba syukuri. Ya. Aduh aya jerawat. Aduh kumisna jabri deui. Aduh loba gitu ya.
Jadi tolong syukuri, alhamdulillah kumis tos jabrik deui, alhamdulillah jerawat tos jadi deui, alhamdulillah ieu komedo rarapan irung, alhamdulillah ya Allah berarti teh hirup keneh kening abdi tinggal mah asa kas ya teu beda jauh jeung jabri niko misalnya ditinggal mah misalkan bahwa Nabi saat lamun nyarios di payunan halayak umum di payun audiens atau misalkan kening aku teh cantik misalnya lamun ahwan misalnya aku teh cantik ya teu beda jauh jeung misalkan Marsanda ataupun siapapun artis antum yang idolakan kening banget itu orang bisa deh lamun kudu ngomong di hadapan umum kurang pede, kurang boga wajah anu ganteng, kurang boga wajah anu cantik. Semua orang di sini punya wajah yang bagus, kurang bisa. Nah itu. Jadi biasakan bicara di depan cermin. Oke, dan terakhir peribahasa mengatakan manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh maka akan berhasil, akan tercapai. Antum bersungguh-sungguh dalam melihat, maka antum insya Allah nanti akan jadi singa podium. Tujuannya apa? Karena dalam public speaking antum akan menjadi orang yang disegani oleh orang lain. Jika antum menyampaikan informasi, antum akan mudah dipahami oleh orang lain. Dan jika antum sedang di hadapan khalayak umum, maka antum bisa menyelesaikan keadaan apapun. Ya, jadi itu guna public speaking. Ingat, sebelum antum perbaiki skill antum, perbaiki dulu mindset. Semua orang bisa pidato dengan cara berlatih. Perbaiki mindset antum, cara berpikir antum. Orang bisa. Oke? Oke, sudah. Akhirnya segala derita akan hilang lantaran terhapus manisnya kesuksesan. Berakit-rakit dulu, berenang-renang ketepian, bersakit-sakit dulu, bersenang-senang kemudian. Antum pripuna ayeuna, suksesna masa yang akan datang. Kenapa akan bisa cerita sedikit kenapa akan waktu itu bisa kerja di DPR? Karena ketika masih di apartemen, cara penyampaian akan tentang jadi akan kerjanya mesin advertising, saling cara kerjanya bakal sampaikan dengan rinci detail, itu termasuk public speaking, maka orang tersebut percaya dan mempercayakan akan untuk ngeslah kerja di DPR isi slot anu kosong karena kita sedang butuh. Nah itu fungsinya public speaking itu agar antum terlihat lebih pede, lebih baik di hadapan umum. Oke, alawa ad-dafar tahud dororoh as-sabar. Sebelum kita tutup, kesimpulan refleksi untuk hari ini. Jadi semua orang bisa public speaking. Antum semua yang ada di sini tidak ada orang yang bodoh dalam public speaking. Hanya perlu dilatih karena kita semua punya otak yang bisa merekam melalui mata dan sel Michelin. Yang jika kita latih maka alam bawah sadar kita akan menggerakkan tubuh kita dengan sendirinya. Oke? Ya, dapat dipahami. Akan tidak membahas secara public speaking, tapi akan membahas tentang bagaimana agar kita percaya diri dalam public speaking. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada? Ami, ada pertanyaan? Tidak. Oke. Kalau masih malu di sini boleh di WA ya. Boleh di WA, boleh di DM ataupun boleh di email atau langsung ke Bang hari beberapa. Boleh ya, boleh kalau mau misalkan lebih pendalaman lagi. Jangan lupa antum harus punya idola. Jadi idola antum public speaking anu banget enak. Kami si akan dia nyarios banget enak, komisi bapak ieu nyarios. Antum bisa dari politikus, bisa dari artis. Cara public speaking ajeuna kumaha sih? Bisa kita tonton banget enak. Kita untuk memperkaya pengetahuan atau knowledge dalam diri. Ingat, seorang juara tadi terlahir ketika dia percaya padahal orang lain tidak percaya. Dan ketakutan tadi karena kita banyak yang takut dalam public speaking, ketakutan itu ditimbulkan karena tidak adanya pengetahuan. Karena antum sekarang sudah tahu,
harusnya antum sekarang sudah tidak takut lagi, ya. Yang kesanakan untuk yang final adalah minggu depan, semangat praktekkan yang sudah kalian dapatkan. Jangan gugup, jangan ragu, antum adalah orang hebat. Perbanyak latihan dalam 1 minggu sekarang. Matangkan persiapan. Ya, ingat tangan jangan di sini. Kaki jangan gini. Ya. Kaki jangan tong rapat kaki teh. Kudu enjoy. Tapi dong gitu oke, ya. Dong gitu. Gitu. Tapi pamit antum ngalengkah, enak langkahnya, enak. Oke, agar antum terlihat lebih enjoy, banyak berlatih. Jangan pernah takut untuk berlatih karena resiko dua. Lamun antum maju ke hadap, maka antum pasti gagal. Tapi lamun antum maju ke hadap, aya kemungkinan gagal, aya kemungkinan berhasil. Maka daripada antum pasti gagal, cobalah, karena kegagalan adalah sebuah bukti bahwa antum pernah mencoba. Maka buktikanlah. 1000 kata, 1000 ucapan tidak berguna dibanding dengan sebuah tindakan. Antum ngomong pacekcok kali itu kali tapi tindakan tidak berguna. Lebih baik 1 tindakan mengalahkan 1000 perkataan. Jalan 100 meter dimulai dengan jalan 1 langkah. Jadi orang yang sudah sekarang pencapaiannya jauh 100 meter, mimiti nama salangkah heula. Maka bersabarlah dalam proses. Oke, itu kesimpulan dari Akang. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wallahu jazilul hadi illa aqwamis sabil wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.